Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi pertemuan sebelumnya, di mana pada materi pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, dan Al-Matin. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tersebut, yaitu mengenai Al-Jami, Al-Adl, dan Al-Akhir. Perhatikan dan simak video ini sampai habis ya. Sebelum kita masuk pada materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatika kama nawartal ardo bi nuri syamsika abadan abadan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya yaitu Al-Jami. Al-Jami ini memiliki arti yang maha mengumpulkan atau yang maha menghimpun. Maknanya adalah zat yang menyatukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang dapat dicerai beraikannya. Salah satu bentuknya yaitu mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia, binatang, dan lainnya di permukaan bumi. Kemudian Allah juga akan mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Quran Surah Ali Imran ayat 9. Allah akan mengumpulkan seluruh manusia di akhirat kelak dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai barometer dengan siapa kita berkumpul di dunia. Orang-orang itulah yang akan menjadi teman kita di akhirat nanti. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Jami, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim diantaranya, yang pertama, tumbuhkan sikap ukhuwah Islamiyah di antara sesama umat Islam tanpa melihat ras, etnis, ataupun negaranya. Yang kedua, kembangkan sikap toleran terhadap perbedaan antara sesama umat Islam selama perbedaan tersebut bukanlah masalah pokok. Yang ketiga, mengajak umat Islam untuk senantiasa taat kepada Allah, kepada Rasul-Nya, serta tidak melanggar aturan agama. Yang keenam, yaitu Al-Adl, yang memiliki arti adalah Allah itu Maha Adil, yang hanya melakukan sesuatu yang pantas dan sudah seharusnya. Keadilan Allah ini bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan siapapun. Allah menghukumi dengan kebenaran dan tidak pernah berlaku zalim kepada hambanya. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah terhadap apa yang menimpa makhluknya. Karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidaknya, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Karena akal manusia ini tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbuat adil sebagaimana dalam Quran surah An-Nahl ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'iz dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Berdasarkan makna tersebut, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah: yang pertama, memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang dalam pergaulan sehari-hari. Yang kedua, menetapkan hukum yang sama kepada siapa saja yang bersalah, tidak menerapkan seperti yang dikatakan pepatah, yaitu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang ketiga, tidak melakukan keberpihakan ketika menjadi seorang yang dipercaya untuk memutuskan suatu perkara atau sesuatu yang lainnya. Yang terakhir yaitu Al-Akhir, yang berarti yang maha akhir. Maknanya adalah zat yang kekal, maha sendiri tanpa akhir. Allah maha kekal ketika semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Kekekalan Allah adalah kekal yang istimewa karena tak ada yang bisa mengimbangi kekekalan tersebut. Allah maha akhir karena memfanakan makhluknya, dan Dia sendiri yang kekal setelah semua makhluk-makhluk fananya. Sifat al-akhir yang dimiliki Allah ini berarti akhir kekekalannya setelah berakhirnya segala sesuatu. Berdasarkan makna-makna tersebut, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim diantaranya: yang pertama, menjadikan Allah sebagai tujuan peribadatan seorang hamba. Yang kedua, meyakini sepenuh hati bahwa yang kekal abadi hanyalah Allah semata. Oleh karena itu, seluruh sandaran hidup, tempat bergantung, tempat memohon hanya kepada Allah yang maha hidup. Yang ketiga, menyadari bahwa kematian pasti akan datang, sehingga senantiasa termotivasi untuk selalu beramal soleh. Hikmah-hikmah ketika menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: yang pertama, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah. Kedua, membentuk karakter dan budi pekerti luhur serta akhlakul karimah seorang muslim. Yang ketiga, mencintai Allah, para rasul, Nabi Muhammad, dan Al-Quran. Yang keempat, tidak merasa putus asa apabila menemukan kegagalan, tidak merasa sedih bila menghadapi masalah, musibah, dan senantiasa mensyukuri seluruh nikmatnya. Insya Allah bisa dipahami ya penjelasan mengenai Al-Jami, Al-Adl maupun Al-Akhir. Kakak akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.